insya Allah nanti kedepannya kita akan live di YouTube kita, yaitu Wahda TV Depok. Olehnya, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri kita pada subuh hari ini, dengan segala hormat kami persilahkan untuk menyampaikan materi kajiannya kepada Ustaz. Faliyatafadhal maskur wa ma'jur. Kepada Ustaz. Syukran Ustaz Jufri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, solihin, solihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, meskipun secara online, meskipun secara virtual, meskipun dari jarak jauh. Tapi alhamdulillah ini adalah kenikmatan yang luar biasa, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa pagi hari ini bersama-sama menapak tilasi, mempelajari biografi atau kehidupan Rasulullah SAW. Baik, dalam kajian sirah ini yang diadakan oleh DPD Depok, DPD Wahda Islam Depok, kita akan mengacu pada kitab atau buku Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Insya Allah kita akan mengacu ke buku tersebut. Jadi kalau yang sudah ada bukunya, sudah punya bukunya di rumah, bisa sambil dibuka. Kalau belum ada, masih ada waktu, insya Allah, karena ini baru pertemuan perdana. Baik, untuk yang pertama atau di pertemuan yang perdana ini, kami singgung sedikit pengantar terkait dengan Sirah Nabawiyah. Nah, yang materi ini tidak ada atau tidak banyak porsinya di buku Ar-Rahiqul Maktum. Saya ambilkan dari buku yang lain, sekedar mukadimah saja tentang sirah. Sirah ini secara bahasa dari kata asyar, itu artinya, atau asyir, artinya al-dhahab. Kemudian sirah yang kita pelajari ini atau as-sirah an-nabawiyah, jadi atau ditinjau dari disiplin ilmunya, ini masuk ilmu sejarah secara umum atau tarikh, tapi juga beririsan dengan ilmu hadis. Syekh Dr. Yahya Al-Yahya dalam buku beliau Rasulullah SAW di Makkah, judulnya begitu. Nah, ini buku sirah yang beliau tulis, Durus wa Ibar, tapi terkait dengan fase Makkah saja. Di sini beliau sampaikan pengantar bahwa sirah Nabawiyah itu juga masuk kategori ilmu hadis, dilihat dari dua sisi. Yang pertama, al-awwal nisbatuha ila Rasulullah SAW. Jadi sama-sama dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa sirah Nabawiyah itu pada dasarnya juga diriwayatkan dengan sanad. Jadi sama-sama seperti ilmu hadis. Kemudian dilihat dari urutan waktunya, ini masuk juga tarikh atau sejarah juga. Wasiratu juz'un minat tarikh ibari ahdatsiha wa waqa'iha. Jadi sama-sama mempelajari. Jadi ada biasa kalau kita belajar sejarah itu pasti berkaitan dengan urutan waktu, berkaitan dengan peristiwa, berkaitan dengan pelaku sejarahnya atau orang-orangnya, seperti itu. Kemudian apa sih tujuan kita belajar sirah? Yang pertama, agar kita bisa tidak atau berqudwah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam sirah pengejawantahan atau pengaplikasian kitab dan as-sunnah itu ya adanya di sirah. Kalau kita ingin lihat bagaimana sih aplikasinya secara real di lapangan. Jadi ketika Allah SWT berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Jadi
di Haji Wada ketika Allah Ta'ala berfirman menyampaikan bahwa agama ini telah sempurna dan Allah Ta'ala ridho dengan agama ini, agama yang Allah sebut atau agama yang Allah sudah ridhoi itu sudah sempurna. Sempurna bukan hanya sempurna semua ayat Al-Quran sudah turun semua, bukan hanya itu, tapi Allah ridhoi juga prakteknya. Jadi pada saat Haji Wada ketika ayat ini turun, Allah sudah ridho, bukan hanya Islam memang ini agama dari Allah Ta'ala, tapi Allah juga ridho dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Aplikasinya yang diterapkan dalam masyarakat sahabat itu sudah Allah SWT ridhoi. Dan bagaimana kita bisa melihat itu? Ya, kita bisa melihatnya dalam sirah nabawiyah ini. Tentu nanti bisa dilengkapi dengan sirah sahabat dan seterusnya, tambah lagi nanti sirah khulafaur rasyidin dan seterusnya. Tapi pertama tentu sirah nabawiyah ini yang paling pokok. Jadi tujuannya adalah kita ingin berqudwah, ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua sisi kehidupan bisa kita dapatkan contohnya pada diri Rasulullah SAW. Mau yang dai, mau yang murabbi, mau yang guru, pengajar, pendidik, orang tua, suami, ayah, kemudian pedagang, dengan sekian banyak profesi, kepemimpinan, semua bisa kita dapatkan pada diri Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita ini belajar sirah nabawiyah untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Sudah ma'ruf dalam bahasa kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Seseorang semakin mengenal sesuatu atau mengenal seseorang, biasanya akan semakin suka dengan sesuatu atau seseorang itu. Contoh misalnya, ada fans klub sepak bola tertentu. Semakin dia mencari informasi tentang klub tersebut atau pemain bola tertentu, biasanya semakin suka. Sudah memang dasarnya suka, ditambah lagi dia cari info pemain bola tertentu, kemudian dia cari tahu sampai tahu tanggal lahirnya, sampai tahu apa makanan kesukaannya dan seterusnya. Semakin dia gali semakin suka. Klub sepak bola juga begitu. Mungkin juga kita lihat pada fans atau artis tertentu juga seperti itu. Sama juga dalam kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita mengenal beliau, insya Allah akan semakin cinta, akan semakin tumbuh kecintaan itu terhadap Rasulullah SAW. Dan itu penting karena kecintaan kepada Rasulullah SAW itu modal bagi kita agar nanti di hari kiamat kita bisa bersama-sama dengan beliau. Karena setiap manusia akan dikumpulkan bersama. Inakaman ma'aman ahbabta. Kalian akan dikumpulkan, atau kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kalau nanti di hari kiamat kita dibangkitkan, kok kita sudah bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, insya Allah ini sudah merupakan titik aman tersendiri bagi kita. Dibangkitkan di hari kiamat, kok kita bersama dengan orang-orang tersebut, radhiyallahu anhum ajmain. Ini titik aman tersendiri. Meskipun nanti kalau dihisab ya banyak kekurangan kita, tapi kalau dibangkitkan, di samping kita ada Rasulullah, di samping kita ada para sahabat. Masya Allah, ini yang kita harapkan. Kemudian kita belajar sirah nabawiyah ini juga bagian dari beribadah kepada Allah SWT. Salah satu contoh kecil saja misalnya, kita ketika menyebut nama Rasulullah SAW, kita otomatis akan bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Terus selama bermajelis, ketika ya pemateri maupun ketika pemateri menyampaikan Rasulullah Muhammad SAW, serta juga bersalawat, dan insya Allah menjadi tabungan pahala tersendiri. Kemudian sirah nabawiyah itu, dengan kita melihat sirah nabawiyah, mempelajari sirah nabawiyah, ini akan menjadi bukti tersendiri bagi kenabian Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, beliau sampaikan, seandainya tidak ada mukjizat
lain pada diri Rasulullah selain sirahnya ini tentu sudah cukup. Karena selama kita mempelajari sirah Rasulullah akan terlihat betul, oh ini beliau memang nabi. Tidak mungkin kalau bukan nabi bisa seperti itu, dan itu bisa kita dapatkan atau bisa kita ketahui kalau kita memang belajar sirah nabawiyah pelan-pelan dari awal sampai selesai. Ini sekedar pengantar dan tentang keistimewaan sirah nabawiyah dibandingkan biografi yang lainnya, biografi tokoh, bahkan biografi para nabi pun. Sirah nabawiyah ini punya keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki yang lainnya. Sirah nabawiyah itu lengkap luar biasa. Semuanya ada, semuanya terdata, semuanya tercatat. Sejak Rasulullah SAW lahir sampai beliau wafat. Bahkan sebelum lahir pun sudah ada datanya. Bisa kita dapatkan datanya atau bisa kita dapatkan informasinya. Bahkan tentang orang tua beliau sebelum beliau lahir, kita bisa dapatkan itu. Yang ini tidak kita dapatkan pada nabi yang lain, misalnya Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam itu banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dari juz 1 sampai juz 30 ada. Tapi apakah bisa kita dapatkan lengkap informasi tentang perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam sejak beliau lahir sampai wafat? Apakah semua itu semuanya ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi sirah nabawiyah ada semuanya. Sejak Rasulullah lahir, kemudian masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, kemudian di masa muda, menikahnya, berkeluarga, sampai nanti semakin detail ketika beliau di atas usia 40 tahun, nanti kemudian sampai di periode Madinah, itu bisa kita dapatkan dengan detail. Beda dengan nabi-nabi yang lain, atau tokoh-tokoh yang lain, termasuk tokoh-tokoh di agama yang lain juga, tidak bisa didapatkan sedetail itu. Nabi Musa alaihissalam mungkin kita bisa dapatkan dalam beliau di medan dakwah, di medan perjuangan, di medan jihad ketika mendakwahi Firaun dan seterusnya. Tapi peran Nabi Musa alaihissalam, beliau sebagai ayah, beliau sebagai suami, itu tidak bisa kita dapatkan selengkap Rasulullah SAW. Nabi Isa alaihissalam juga begitu. Kita dapatkan kisah beliau, kelahiran beliau, kemudian di akhir masa hidup beliau, tapi masa remaja beliau, kemudian ya detail-detail itu tidak bisa kita dapatkan selengkap Rasulullah SAW. Kemudian ya, lengkapnya luar biasa biografi Rasulullah SAW itu. Kalau manusia biasa seperti kita, semakin orang tahu dari dekat, biasanya semakin terbuka aib-aibnya. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah SAW itu semakin didekati, semakin dibuka, atau informasinya semakin digali, yang semakin terlihat justru kesempurnaan beliau. Makanya beliau sampai menyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, penggal informasi, sampaikan. Dan semua disampaikan, termasuk oleh istri-istri beliau semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan tidak ada aibnya. Beda dengan kita, kalau kita kan mungkin di luar, wah bagus, gini-gini. Tapi banyak informasi yang di-keep, disimpan, yang tahu hanya orang-orang dekat. Banyak aib-aib yang hanya diketahui oleh istrinya, diketahui oleh keluarganya, yang itu tidak terungkap ke publik. Beda dengan Rasulullah SAW, beliau malah sampaikan, beliau perintahkan, balighu anni walau ayat, sampaikanlah tentangku, dariku, meskipun satu ayat. Dan semua yang disampaikan, istri-istri beliau menyampaikan semua, dari urusan di medan perang, urusan di ketika safar, urusan mimpin negara, sampai urusan paling private, paling pribadi dalam keluarga Rasulullah SAW itu disampaikan semuanya dan tidak ada aib. Justru yang ada semakin terlihat kesempurnaan kepribadian Rasulullah SAW. Ya, ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke buku Ar-Rahibul Maktum. Baik, kita akan masuk ke buku yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Barfuri. Saya akan share screen. Ustaz Jufri, nanti saya diingatkan saja Ustaz kalau sudah ini ya, waktunya sudah habis. Ini saya slide-nya banyak sekali.
Kalau diselesaikan semua nanti bablas waktunya. Jadi Iya. nanti tolong saya diingatkan kalau sudah waktunya masuk tanya jawab, dipotong saja tidak apa-apa. Oh iya, siap Ustaz. Siap, insya Allah. Kita mulai dari sesuai urutan di buku ini, di buku Ar-Rahdul Maktum. Ini kami beri judul Geopolitik Jazirah Arab. Kalau di buku aslinya tidak seperti itu. Di buku aslinya yang disebutkan mauqi atau posisi letak secara geografis Jazirah Arab. Sebelum dibahas lebih lanjut, sebagai mukadimah juga, Sirah Nabawiyah itu ini disebutkan oleh Syekh Safi Rahman Al-Barawi di bab paling awal di paragraf pertama. Di paragraf pertama, silakan bagi yang pegang buku bisa sambil dibuka bukunya. Sudah sampaikan pada hakikatnya Sirah Nabawiyah itu merupakan ibarah atau pengungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur. Itu hakikatnya begitu. Makanya begini, buku-buku sirah itu kebanyakan membahas sebelum, kan kalau sirah nabawiyah itu seharusnya yang dibahas sejak kelahiran Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Tapi biasanya dibahas dulu kondisi lingkungan beliau, Jazirah Arab, bahkan bukan hanya Jazirah Arab, tapi apa yang terjadi di seluruh dunia waktu itu dibahas dulu, baru setelah itu masuk ke biografi Rasulullah SAW sejak beliau lahir. Kenapa seperti itu? Karena agar kita bisa tahu kadar perbedaannya, minal zulumati ilan nur, kadar zulumatnya, kadar gelapnya, gelap gulitanya itu seperti apa, kemudian nanti berubah terang benderang seperti apa, baru nanti kita bisa membandingkan ya, before dan afternya, sebelum Rasulullah diutus seperti apa gelap gulitanya jahiliyah, bukan hanya yang terjadi di Jazirah Arab saja, tapi di seluruh dunia. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dhalalin mubin. Jadi mereka ini bangsa Arab di mana Rasulullah diutus, walladzi ba'atsa fil ummiyina, bangsa yang ummi, bangsa yang tidak kenal baca tulis. Baca tulis aja tidak kenal. Baca tulis ini kan perangkat paling mendasar sebuah peradaban. Kalau dianggap dia sudah berpindah dari fase pra-sejarah menjadi fase sejarah itu, salah satu penandanya kalau peradaban itu sudah mengenal tulisan. Rasulullah diutus kepada bangsa yang seperti tidak kenal budaya baca tulis, ummi. Kemudian Allah terangkan di situ, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka berada dalam kegelapan yang nyata. Nah, dalam kesesatan yang nyata. Kesesatannya seperti apa? Nah, agar kita bisa membandingkan, itu kita pelajari dulu kondisi Jazirah Arab, kemudian bukan hanya sosial, akhlaknya dan seterusnya, agama dan seterusnya, tapi juga letaknya seperti apa dibandingkan negara-negara tetangganya atau wilayah di sekitarnya, kemudian kondisi moral, agama dan seterusnya, sosial, politik, kemudian nanti bisa kita bandingkan sampai nanti umat yang tadi ummi berada dalam kejahilian, berada dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata itu berubah menjadi pada akhirnya menjadi khair ummah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, nah, itu yang kita dapatkan nanti insyaallah dalam sirah nabawiyah. Kemudian di surah Al-Jumu'ah ini juga Allah sebutkan waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Tugas Rasulullah adalah membacakan ayat-ayat firman Allah SWT, wa yu'allimuhum, kemudian mengajarkan Alkitab wal hikmah, kemudian Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini biasa diterjemahkan Alkitab itu Al-Quran, Al-Hikmah itu As-Sunnah. Sirah Nabawiyah, sebagaimana kita tadi singgung di mukadimah tadi, bahwa Sirah Nabawiyah itu juga masuk dalam ilmu hadis, beririsan di sana, beririsan sangat besar.
maka kita bisa katakan juga bahwa al-hikmah itu berada pada sirah nabawiyah itu juga al-hikmah itu. Bagaimana Alkitab diimplementasikan setepat-tepatnya. Al-hikmah kan melakukan sesuatu, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu al-hikmah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran atau Alkitab diterapkan setepat-tepatnya seperti apa penerapannya. Itu kita dapatkan dalam sirah nabawiyah. Contoh misalnya dalam menyikapi Yahudi di Madinah. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Al-hikmah itu kita dapatkan di dalam sirah. Apakah Yahudi itu langsung diperangi, langsung diusir? Enggak. Sebelumnya ada pendekatan yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi di Madinah. Kiblatnya sama, diajak membuat kesepakatan bersama, kiblatnya sama, kemudian banyak hari raya yang sama, banyak ibadah yang sama, banyak keyakinan yang beririsan. Tapi akhirnya ya kita tahu Yahudi seperti itu sikapnya, pengkhianatannya. Nanti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, al-hikmah itu kita dapatkan di situ. Berikutnya, di sini beliau bahas tentang bangsa Arab di dalam kitab Al-Maktum ini. Bangsa Arab secara bahasa. Arab itu tidak jauh-jauh mananya dari padang pasir, Sohari atau ya Sahara bahasa kita. Kemudian yang padang gersang seperti itu. Ini menggambarkan kondisinya realnya memang begitu. Di sana tidak seperti di kita di wilayah yang tropis, negaranya tropis di dekat khatulistiwa. Biasa kita lihat yang hijau-hijau, rumput, pohon-pohon. Di sana enggak, biasanya dilihat padang pasir, gunung juga ya batu pasir seperti kondisinya. Nah inilah Arab secara bahasa seperti itu, dan itu diambilkan dari kondisi realnya memang seperti itu. Kalau batas geografisnya Jazirah Arab nanti bisa dilihat di peta. Yang berbatasan dengan wilayah yang berbatasan dengan Laut Merah, Laut Arab, Laut di utara dengan wilayah Syam, kemudian Irak, kemudian di sebelah kiri atas itu berbatasan dengan Sinai, nanti nyebrang ke benua Afrika atau Mesir. Kondisi alamnya detailnya nanti bisa dibaca di buku Al-Maktum. Kondisi alamnya memang secara geografis mengkondisikan Jazirah Arab itu susah ditembus. Kondisi alamnya berat untuk ditembus. Jadi kalau misalnya Romawi, Persia mau menembus Jazirah Arab, mereka hitung-hitungan sumber daya alamnya ada atau tidak, sumber daya manusia seperti apa, kemudian nembusnya susah. Jadi kira-kira strategis atau tidak, mereka seperti itu. Jazirah Arab seperti itu. Sumber daya alamnya tidak seperti kita, tidak seperti di Indonesia. Atau kalau sama-sama di sana ada beberapa yang subur, wilayah yang pertaniannya bagus di Yaman, di Taif, tapi tidak semuanya. Kemudian posisinya sangat strategis. Jazirah Arab ini menjadi penghubung beberapa benua, penghubung beberapa imperium yang ada saat itu. Ada Romawi, ada Persia, itu dua yang besar. Tapi yang lain yang di sekitar itu ada banyak. Ada misalnya Mesir, kemudian Habasyah, ada di Syam itu ada Ghasan, kemudian di Irak ada Hira dan seterusnya. Nah ini yang di tengah-tengah ini Jazirah Arab. Dia juga penghubung ke Asia, sampai Asia Selatan, Asia Tenggara itu penghubungnya. Nanti kalau nyebrang ke Afrika, Eropa itu Jazirah Arab menjadi salah satu penghubung. Jadi di sana mereka sudah biasa berinteraksi dengan berbagai peradaban. Ini Jazirah Arab. Ini kalau di petanya mungkin bisa dilihat seperti ini. Kalau sekarang ada beberapa negara, ada Saudi, kemudian jadi Jazirah Arab. Kalau kita bicara Jazirah Arab di zaman Rasulullah SAW itu atau Arab, itu bukan hanya Saudi Arabia yang sekarang. Kalau sekarang sudah jadi beberapa negara. Jazirah Arab itu ada Yaman, kalau sekarang ada negara Oman, kemudian ada Uni Emirat Arab. Ini wilayahnya seperti ini. Ini ada yang warnanya agak tua.
sampai nanti Yordan ini masuk Syam. Ya, kira-kira seperti ini. Ini Jazirah Arab. Kalau nyebrang Red Sea ini Laut Merah, nah, nyebrang ini sudah Afrika. Di seberangnya itulah ada Habasyah. Nanti dia agak atas itu ada Mesir. Dan Mesir, Habasyah di zaman itu ini imperium yang cukup kuat waktu itu. Kemudian di sini Syekh Sofi Rahman mengawali dengan mengenalkan asal-usul bangsa Arab. Ada bangsa Arab yang Baidah. Baidah ini sudah punah. Bukan Baidah ya, bukan nggak pakai ain, tapi pakai hamzah. Baidah. Ini sudah punah. Contohnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kemudian Samud, kaumnya Nabi Soleh ini bangsa Arab, tapi sudah punah, tidak ada penerusnya. Kemudian yang Baqiyah, kalau Baidah kemudian ada Baqiyah. Yang masih ada atau yang masih tersisa ini dibagi dua, ada Aribah dan Musta'arabah. Aribah ini yang memang asli Arab, kemudian Musta'arabah ini yang berdarah campuran. Campuran maksudnya apa? Nanti kita kenal, akan kita bahas satu-satu dulu. Aribah ini yang asalnya ini dari Yaman. Kalau tadi kita lihat petanya, Yaman itu di sebelah bawah. Jadi yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada sampai di Irak, asalnya dari Yaman. Nah, yang Aribah, yang masih murni ini, yang Qahtaniyah, asal dari Yaman. Ada Himyar, kemudian ada Kahlan. Mereka kemudian ada yang masih tetap di Yaman, ada yang berdiaspora, ada yang menyebar. Ada yang nanti kita kenal ada di Madinah, ada Aus dan Khazraj, yang kita kenal sebagai Ansar. Ketika Rasulullah hijrah nanti ke Madinah, ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj, itu juga berasal dari Yaman juga ini, jadi Qahtaniyah. Kemudian ada Ghassan. Ghassan ini yang di Syam, dan mereka menjadi kerajaan yang kuat. Ada Khuza'ah, ini masih di ini ya, di sekitar Hijaz Najd dan sekitarnya. Kemudian ada Laham Juzam dan seterusnya. Kemudian di Hira, Laham dan Juzam di Hira ini di wilayah Irak, Indah dan seterusnya. Kemudian yang Musta'arabah ini dikenal juga dengan istilah Adnaniyah. Ada Qahtaniyah, ada Adnaniyah. Dari kabilah Jurhum yang dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail Arab atau bukan? Bukan. Nabi Ismail berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan dari Arab. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari wilayah di, kalau zaman dulu salah satu istilahnya Mesopotamia ya, wilayah di sekitar Irak dan sekitarnya. Nanti beliau hijrahnya kemana-mana. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah hijrah ke Palestina, pernah ke wilayah Syam, sampai pernah ke Mesir, sampai juga menghijrahkan keluarganya, sempat juga ke Mekah, ke Hijaz itu. Nah, disitulah ditemukan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam nanti menikah dengan keturunan dari kabilah Jurhum. Nah, keturunannya itulah nanti yang ini dikenal sebagai Arab Musta'arabah. Detail istilahnya nanti bisa dibaca di Radul Maktub. Dan kalau tidak pelan-pelan memang kadang-kadang bingung. Ini nyambungnya kemana? Quraisy itu masuk yang mana? Nah, Quraisy itu masuk yang Adnaniyah ini, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Quraisy, Nabi Muhammad SAW itu termasuk yang Musta'arabah. Berikutnya, pola kekuasaan di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab ini berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau di Jazirah Arab ada yang berupa kerajaan-kerajaan yang relatif kecil, tidak sebesar Romawi, Persia. Ada yang berbentuk kerajaan, tapi tidak sepenuhnya merdeka. Contohnya misalnya kerajaan Ghassan, kemudian Hira. Ghassan ini tidak sepenuhnya merdeka karena dia berada di bawah kekuasaan Romawi. Kalau istilah sekarang ya, proksinya Romawi. Misalnya sekarang ada yang dianggap negara adidaya, katakanlah misalnya Amerika dan Cina, atau dulu Amerika dan Uni Soviet misalnya. Ada yang pro
ke sana, ada yang boleh ke sini. Sama juga di zaman itu ada kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab itu, tapi mereka berada di bawah kekuasaan imperium yang lebih kuat, tidak sepenuhnya merdeka. Contohnya tadi ada Ghassan di Syam, kemudian ada Jazirah di Irak. Ada yang bukan kerajaan namun merdeka penuh. Contohnya ini yang di wilayah Hijaz, yang di Mekah contoh ya, salah satunya Quraisy. Nanti ada Khuza'ah, ada Aus, Khazraj yang di Yasrib, yang dulu namanya Yasrib, sekarang kita kenal namanya Madinah. Nanti di Taif, ini ada pemimpin-pemimpin kabilah yang mereka bisa bentuknya bukan kerajaan, tapi para pemimpin ini bisa lebih dihormati atau disamakan kedudukannya seperti raja. Jadi pemimpin kabilah ini kalau sudah menetapkan satu keputusan, kita perang, mereka semuanya perang. Kalau menetapkan kita damai dengan kabilah A, semuanya pengikutnya akan berdamai semuanya. Kemudian beberapa kekuasaan, bentuk kekuasaan, pola kekuasaan yang ada di Jazirah Arab yang bentuknya kerajaan, antara lain misalnya di Yaman, kemudian di Hirah, kemudian di Syam. Yang di Hijaz bukan kerajaan tapi kekabilahan, imarah. Ini marah di Hijaz. Di buku ini di Rahikul Maktum beliau sebutkan panjang. Beliau sebutkan sejak tahun 2000 sebelum Masehi, sejak Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail ini usianya panjang. Sebagian literatur menyebut usianya sampai 137 tahun. Selama di masa-masa itu kepemimpinan tetap dipegang oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam sampai nanti terjadi invasi dari Bukhtanasar atau Nebukadnezar kalau istilah yang bukan bahasa Arab. Kemudian nanti ada yang migrasi ke Yaman, ke Syam. Dan ini perjalanan waktu yang panjang, perubahan yang panjang. Kemudian nanti anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu mendapatkan kepemimpinan lagi di Hijaz atau di Mekah secara khusus terkait dengan Ka'bah. Itu baru mulai mereka dapatkan lagi di zamannya Qusay bin Kilab. Ini salah satu kakeknya Rasulullah SAW dalam silsilah beliau. Setelah sepeninggal Qusay ini diwariskan kepada keempat anaknya yang nanti berkembang menjadi 4 kabilah. Kemudian diberikan hak-hak khusus. Ada Daruna 2, ada Al-Liwa. Liwa ini panji perang. Kemudian ada hijabah atau kunci Ka'bah, ada siqayah, air minum, ada rifadah, hak khusus memberi makan untuk jamaah. Nah ini dibagi ke anak-anaknya. Ada Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ini khusus salah satu hak khusus mereka diantaranya pegang kunci Ka'bah. Kemudian juga hak khusus untuk membawa liwa ketika perang, panji perang mereka yang bawa. Kemudian nanti di sini ada Bani Abdi Manaf. Bani Abdi Manaf terbagi menjadi 4 kabilah. Ada Bani Abdi Syams, ada Bani Naufal, ada Bani Hashim, ada Bani Al-Muttalib. Ini kabilah yang sama-sama Bani Abdi Manaf, paman-paman keluarga paman-paman Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan Bani Hashim. Ini kepemimpinan di Hijaz. Dilanjutkan oleh Bani Hashim, lalu Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Kemudian nanti di zaman Rasulullah salah satu yang berpengaruh, tokoh yang berpengaruh adalah paman beliau yaitu Abu Thalib. Kemudian di ini di Rahikul Maktum kita juga bahas tentang kondisi politik di Jazirah Arab. Saya sambil dibuka bukunya. Kondisi politiknya di sana atau di Jazirah Arab saat itu terjadi kesenjangan kelas sosial. Kelas sosial ini termasuk yang sangat terasa di zaman itu. Afan Ustadz, bocor suara mungkin. Kalau jadi kelas sosial atau kasta-kasta seperti itu kita kenal mungkin adanya di India, ada sistem kasta. Tidak sama persis, tapi di Jazirah Arab juga ada antara yang asyraf dan bukan.
yang Quraisy dan bukan itu dipandang berbeda. Kemudian apalagi kalau budak dipandang berbeda. Kemudian ada kediktatoran. Ini umum terjadi di zaman itu. Bukan hanya di Mekah dan sekitarnya, tapi hampir di semua wilayah. Kalau berkuasa secara politik, kemudian cenderung menjadi diktator. Kemudian terjadi banyak perang saudara, instabilitas, banyak migrasi seperti tadi kita sebutkan atau kita singgung sedikit tadi, dari Yaman itu banyak yang bermigrasi sampai nanti mereka menjadi kabilah-kabilah yang besar dan mengakar di beberapa wilayah di Madinah, di Syam, di Irak. Kemudian terjadi banyak perang saudara antar kabilah itu banyak sekali. Dan kadang-kadang pemicunya hanya hal-hal kecil, ya kadang-kadang pemicunya hanya persoalan individual, tapi kalau sudah ya yang satu tersinggung nanti bisa sampai terjadi perang. Contoh misalnya perang Hijaz yang terjadi bukan hanya sekali, bukan 2 kali, sebagian menyebut 4 kali. Perang-perang yang sejenis itu juga banyak sekali. Makanya nanti kalau kita bahas waktu Mekah ada kabilah Khuza'ah dan Bani Bakar itu mereka bermusuhan sudah sejak lama, dan permusuhan seperti itu gampang sekali dipantik. Jangankan yang kabilah seperti ini, Aus dan Khazraj pun begitu yang di Madinah. Dan permusuhannya sudah berlangsung bertahun-tahun. Kalau di Mekah ada perang Hijaz yang berdarah-darah sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Di Madinah juga seperti itu, Aus dan Khazraj yang bahkan mereka tinggal dalam satu kota. Kemudian kekuasaan yang ada di zaman itu tidak berhasil mewujudkan keadilan sosial. Jadi kesenjangan masih sangat tinggi, kemudian ketimpangan. Kemudian kekuasaan di wilayah Hijaz relatif lebih dihormati dari sisi spiritual, namun lemah bisa dilihat pada saat mereka diserang militer Habasyah. Jadi pada saat peristiwa Abraha, ini juga disinggung oleh Syekh Saifur Rahman di buku beliau, kisah tentang Abraha, invasi dari Habasyah. Habasyah awalnya menginvasi Yaman, tapi kemudian ketika perpanjangan tangan dari kekuasaan Imperium Habasyah itu mereka sudah establish di Yaman, mereka kemudian menginvasi Mekah. Dan ketika Mekah diinvasi pasukan Abraha, imarah di Hijaz, kekuasaan di Hijaz tidak berhasil mempertahankan itu. Bahkan mereka tidak berani angkat senjata melawan Abraha. Jadi Hijaz atau wilayah Hijaz, Mekah ya, Hijaz itu pusatnya, epicentrumnya ya Mekah. Dari sisi spiritual atau dari sisi keagamaan ini itu sangat dihormati karena ada Ka'bah di situ. Mereka masih sangat menghormati agama atau milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat dihormati di seluruh Jazirah Arab. Tapi lemah dari sisi yang lain. Ketika mereka diinvasi, mereka tidak berani mempertahankan. Bahkan mereka menyingkir ke bukit-bukit. Nah, bagaimana dengan kondisi agama di Jazirah Arab? Sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, mereka bertauhid. Saya sambil lihat jam. Sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, mereka bertauhid. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dan ya, biasa begitu ya. Penyimpangan kemudian tidak diluruskan lagi. Kemudian semakin banyak penyimpangannya, kemudian lama-lama menjadi kebiasaan, kemudian kebiasaan lama-lama menjadi budaya, sudah mengakar, lama-lama menjadi standar baru. Nah, itu yang terjadi di Jazirah Arab. Di awal bulannya terjadi penyimpangan, salah satunya terjadi kesyirikan, itu pelopornya itu Amr bin Luhai. Dia orang pertama yang dalam tanda kutip mengimpor berhala ke Mekah dari Syam. Ketika di Syam itu kan paganisme itu sudah punya sejarah panjang. Bahkan ada kota-kota yang sampai sekarang masih kita bisa lihat itu, misalnya Petra, kemudian Al-Hijr yang di utaranya Madinah, itu mereka ada bukit kemudian dipahat,
mereka yang kaum yang diazab oleh Allah SWT, kita bisa lihat peradaban mereka, dan itu sudah sejak lama. Kesyirikan mereka nyembah berhala itu sudah sejak lama di sana. Tapi kemudian diimpor agama itu oleh Amr bin Luhai, dibawa ke Mekah. Jadi Amr bin Luhai ini yang pertama kali mempelopori kesyirikan, ngajak orang nyembah berhala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya terjemahnya kami sebutkan di sini. Beliau mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret khususnya di neraka. Dialah orang yang pertama kali mengeramatkan unta-unta. Ini awal pula kesyirikan yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Kemudian setelah itu berkembang. Ada berhala-berhala yang sangat terkenal. Jadi ada Manat, Lata, Uzza, Hubal. Ini berhala-berhala yang besar-besar saja, berhala-berhala utama. Dan ini menjadi berhala utama di beberapa wilayah. Misalnya Manat, itu di Musyallal, dekat Laut Merah. Kemudian Lata, itu yang mengagungkan atau yang nyembah itu orang-orang di penduduk di wilayah Taif. Nanti kisahnya pasca Fathu Mekah itu, Rasul mengutus Khalid bin Walid khusus untuk menghancurkan berhala ini, Lata. Dan ada kisah khusus terkait dengan hal itu. Kemudian ada Uzza. Uzza ini yang mengeramatkan atau yang nyembah ini orang-orang di wilayah Wadi Nakhlah. Ada Hubal. Hubal ini yang ada di Ka'bah. Bahkan, jadi berhala bukan hanya ini saja. Bahkan berhala itu ada di setiap rumah dan bahkan di sekitar Ka'bah. Jadi kalau dihitung itu banyak sekali. Ini betapa mengakarnya kesyirikan. Dulu awalnya bertauhid, tapi menyimpang, sampai waktu yang panjang, terjadilah seperti itu di zaman Rasulullah SAW ketika beliau diutus. Penyimpangannya sudah sangat panjang, ribuan tahun, dan sudah sangat parah. Susah kalau mau dikembalikan seperti sudah terlanjur menyimpangnya, sudah sangat jauh deviasinya. Mau distandarkan lagi, susah luar biasa, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Syekh ini Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi menyebutkan, bahkan kalau dihitung-hitung di zaman ketika Rasulullah SAW diutus, total jenis berhala itu kalau di seluruh dunia dihitung-hitung, berhala yang ada di Mekah dan sekitarnya, kemudian di Jazirah Arab, kemudian kesyirikan yang terjadi di India, di Cina, di berbagai wilayah itu, kalau dihitung-hitung mungkin bisa sampai 330 juta jenis berhala yang ada di seluruh dunia waktu itu. Di sekitar bukan Mekah ya, di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah saja. Ketika Rasulullah SAW Fathu Mekah itu, yang dihancurkan 360 berhala. Belum lagi nanti yang di rumah-rumah, dan belum lagi yang di wilayah Mekah dan Jazirah Arab secara umum, belum lagi yang berada di wilayah-wilayah yang lainnya, di negara-negara yang lainnya, di India dan Cina dan seterusnya. Beliau sampai sebutkan kalau dihitung bisa mencapai 330 juta berhala. Contoh fenomena kejailihan ini yang terkait agama ya waktu itu. Salah seorang sahabat menceritakan, sahabat yang bernama Abu Roja Al-Utaridi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, dulu kami menyembah batu. Kemudian apabila kami menemukan batu yang lebih baik, maka kami akan membuangnya. Jadi nyembah batu, kalau safar atau kalau dalam kesempatan yang lain dapat batu yang dianggap lebih baik, batu yang lama dibuang. Dan apabila kami tidak menemukan batu ketika safar begitu, berhalanya akan dibawa batu ini. Kalau tidak dapat batu, kami mengumpulkan seonggok tanah. Tanah dikumpulkan, kemudian kami datangkan seekor kambing, lalu kami peras susunya di gundukan tanah itu. Kemudian kami tawaf mengelilingi gundukan tersebut. Ini contoh fenomena kejahilian yang terjadi pada saat itu. Dan itu umum terjadi. Ya kadang-kadang mereka buat berhala, nggak dapat batu tanah, nggak dapat tanah, bikin makanan dan seterusnya. Dan banyak kisah terkait dengan hal tersebut. Ustaz Jufri, gimana? Masih lanjut?
dua menit lagi Ustaz kita masuk ke sesi tanya jawab atau Berapa Ustaz menit lagi, yang Ustaz? 2 menit lagi Ustaz. Oh iya, baik. Oke. Nah, kemudian salah kaprah terhadap agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah saking parahnya deviasi penyimpangan itu. Orang-orang di Mekah itu, tempat di mana Rasulullah diutus itu, mereka merasa berpegang dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal bukan. Itu susahnya. Ini menjadi tantangan tersendiri ketika Rasulullah membawa ajaran yang benar. Kemudian mereka merasa, oh ini ajaran kamu mengaku pengikutnya Ibrahim. Kami ini yang pewaris ajaran Nabi Ibrahim ini nggak begini. Jadi ini susah menjadi tantangan tersendiri karena mereka sudah merasa kamilah yang paling mewarisi. Kan mereka tahu istilahnya. Mereka tahu bahwa mereka itu keturunan Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Itu ada makam Ibrahim, ada syariat haji. Mereka tahu itu. Dan mereka paling merasa, susahnya itu kalau paling merasa padahal bukan. Ini membuat mereka susah menerima agama baru, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal sebetulnya tidak baru-baru amat, bukan baru kemudian betul-betul baru, enggak. Pokok-pokok ajarannya sama dengan yang dibawa oleh Nabi mereka. Kemudian mereka memodifikasi, membuat ritual-ritual baru. Jamaah haji dimodifikasi talbiyahnya. Mereka labbaik Allahumma labbaik, tapi mereka mengatakan bukan la syarika lah, tapi la syarika illa, tidak ada sekutu bagimu kecuali huwalaka, kecuali memang sekutu yang engkau tetapkan untuk dirimu. Ya, ini dimodifikasi seperti itu talbiyahnya atau ucapan labbaik Allahumma labbaik. Nanti distandarkan lagi oleh Rasulullah SAW ajar yang benar talbiyahnya. Kemudian mereka memanipulasi ibadah ritual itu untuk kepentingan dunia. Contoh yang terkait dengan pakaian ihram itu mereka buat aturan sendiri. Anda harus kalau mau ihram di sini pakai pakaian yang seperti ini yang kami sediakan. Kalau kalian tidak mampu, kalian harus tawaf dengan telanjang. Nah ini dia buat aturan sendiri. Kemudian mereka masih mengakui rububiyah Allah SWT, tapi tidak mentauhidkan dalam ibadah. Jadi kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang memberi rezeki, mereka menjawab Allah. Tapi kalau mereka berdoa, mereka beribadah, nyembah berhala-berhala. Kalau ditanya, kenapa kalian nyembah ini? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah yang sedekat-dekatnya. Kemudian mereka ya seperti itu. Tapi kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, harusnya mereka menjawab Allah. Nah, ini banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Banyak sekali. Kemudian juga kisah tadi di poin yang terakhir, kisah Husain. Husain itu ayahanda dari sahabat yang bernama Imran bin Husain. Husain itu pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian ditanya, ada berapa Tuhan yang kamu sembah? 7. Kemudian dia bilang lagi, 7 itu 1 di langit, 6 yang ada di bumi. Seperti itu. Jadi mereka masih mengakui ada satu Tuhan yang menciptakan, yang mengatur semuanya, tapi mereka membuat Tuhan-Tuhan yang lain di bumi. Dan mereka kalau ditanya, ya tadi salah satu jawabannya, yuqarribuna ilallahi zulfa. Di zaman itu, meskipun kejahilian sudah sedemikian, kesyirikan sudah sedemikian parah, tapi masih ada al-hunafa. Ini orang-orang yang hanif, orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang-orang seperti misalnya Waraqah bin Naufal, kemudian Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau Waraqah ini bin Naufal, kalau Zaid bin Amr ini bin Nufail, ini pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayah dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah satu sahabat yang dibunuh. Zaid bin Amr ini ada kisah-kisah tersendiri. Waraqah, mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka mereka tahu ini salah ya terjadi. Fenomena yang ada di Mekah ini salah. Kemudian mereka mencari belajar agama keluar. Waraqah kemudian menjadi Nasrani. Zaid bin Amr ada kisahnya, dia sempat mau masuk agama Yahudi, tapi kemudian berita Yahudi mengatakan kalau engkau mau masuk agama Yahudi, engkau harus ambil bagian dari ghadabillah atau
kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian dia bilang, ngapain saya masuk agama kok harus mendapatkan kemurkaan Allah? Saya tidak mau. Kemudian dia mau masuk Nasrani. Kemudian dibilang, kalau engkau mau masuk Nasrani, engkau harus ambil bagian dari laknatillah atau laknat Allah Ta'ala. Ngapain saya masuk Nasrani kalau harus begitu? Kemudian dia tetap berpegang dengan agama Hanifiyah ini, tapi dia berdoa, ya Allah, kalau engkau tidak mengizinkan aku bertemu dengan Nabi yang akan diutus, tolong jangan haramkan anakku dari mengikuti agama tersebut. Maka nanti anak beliau, putra beliau, Sa'id bin Zaid itu menjadi salah satu sahabat yang pertama-tama masuk Islam, dan beliau menjadi salah satu sahabat yang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian juga ada Utsman bin Huwairits, ada Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh ini kemudian masuk Nasrani, masuk Islam, tapi ketika hijrah ke Habasyah balik lagi ke Nasrani. Ada nama lengkap yang lain, ada banyak, ada Qais bin Saidah, ada Umayyah bin Abi Saud, dan yang lainnya. Mereka Al-Hanifiyah ini mereka tetap memuliakan Ka'bah, tetap berhaji dan bagaimana Ustaz Jufri? Iya, ya Ustaz, seperti kita sampaikan tadi, insya Allah di 10 menit atau 5 menit terakhir ini ada tanya jawab, dan insya Allah kita sudah memasuki 6.25. Kita ke sesi tanya jawab, Ustaz. Ya baik. Kalau begitu kita berhenti sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan poin ini. Kita belum bahas tema tentang Yahudi. Baik, Ustaz. Kami kembalikan ke Ustaz Jufri. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz atas materi ini, sangat menarik tentu bagi kita semua dan sangat baru untuk wawasan seputar sirah nabawiyah, utamanya yang berkaitan dengan lokasi-lokasi sebelum atau kelahiran Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Di sini kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya secara langsung ataupun secara tulisan. Oke, kami akan melihat pertanyaan yang telah masuk di ruang chat ini. Ada satu pertanyaan Ustaz dari peserta, yaitu dari dari Lilis. Ya, Afwan Ustaz ingin bertanya, siapa atau kaum apa yang merubah, menambah-nambahkan ajaran Nabi Ibrahim yang tidak diajarkan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim wafat? Silakan Ustaz. Ya, baik Ustaz. Kalau salah satu oknumnya tadi Amr bin Luhai, tapi kalau yang lainnya penyimpangan ini terjadi pelan-pelan dan pengaruh. Jadi dari kan mereka berinteraksi dengan berbagai peradaban, berbagai budaya, itu pelan-pelan masuk. Kenapa bisa sampai menyimpang sedemikian parahnya? Salah satu faktornya adalah karena lamanya masa fatrah. Tidak ada nabi yang diutus sejak zaman Nabi Isa alaihissalam sampai Rasulullah SAW. Itu. Jadi 600 tahun itu tidak ada nabi yang Allah utus. Itu menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi. Jadi terputusnya wahyu atau tidak adanya nabi yang membimbing, tidak ada wahyu turun itu. Di sini kita juga bisa menyimpulkan, berarti penting sekali berpegang dengan wahyu, berpegang dengan syariat yang Allah turunkan. Fenomena seperti itu. Ini puncaknya. Di sisi lain, Jazirah Arab itu memang sejak dulu tidak ada nabi yang secara khusus Allah utus di situ. Jadi ketika di luar sana, di luar Jazirah Arab, orang-orang beragama dengan Nasrani, mereka masuk agama Nasrani dan seterusnya. Di Jazirah Arab mereka tidak begitu, karena tidak seperti di Mesir, tidak seperti di Syam. Di Syam itu kan memang tempat lahirnya agama Nasrani di situ. Kemudian nanti menyebar di Mesir. Di Mesir juga oleh kerajaan Mesir dijadikan agama resmi negara. Di Habasyah juga begitu, menjadi agama resmi negara. Romawi apalagi. Tapi di Jazirah Arab relatif sedikit yang masuk agama Samawi, Nasrani contohnya. Hanya beberapa gelintir orang saja, contohnya Morocco. Nah, mereka karena jauh dari ajaran, jauh dari wahyu, itu yang membuat mereka
penyimpangannya pelan-pelan tapi semakin parah dan sedemikian parah di puncaknya atau titik paling ya titik nadirnya itu ya, itulah di zaman ketika Rasulullah diutus. Tapi penyimpangannya tadi sudah sangat lama. Ditambah lagi sejak zaman Nabi Isa alaihissalam tidak ada nabi yang diutus sampai 6 abad atau 500 sekian tahun. Itu yang menjadi salah satu faktor utama. Kalau person-personnya salah satunya Amr bin Luhai, tapi kan tidak tunggal ini, banyak faktor dan panjang, pelan-pelan tapi ya tadi penyimpangan, tidak ada yang meluruskan, tambah menyimpang lagi, lama-lama jadi kebiasaan, tambah dibiarkan lagi, tidak ada yang meluruskan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan di zaman itu, di zaman ketika Romawi, Mesir, kemudian Habasyah, termasuk wilayah di Syam, sebagian di Yaman, mereka mengadopsi agama Nasrani sebagai agama negara, tapi mereka tidak menjadikan ajaran Nabi Isa alaihissalam itu sebagai aturan hidup yang betul-betul diterapkan di wilayah itu. Tidak semuanya begitu. Bahkan ada yang mereka dai-dainya atau ulama-ulama yang seharusnya mereka tampil beramar ma'ruf nahi munkar ketika menghadapi kondisi sosial yang berat seperti itu, mereka justru memilih untuk uzlah, untuk mengasingkan diri. Jadi semakin parah. Dan puncaknya di zaman ketika Rasulullah SAW. Allah Ta'ala. Baik, saya kembalikan ke Ustaz Jufri. Insyaallah, terima kasih Ustaz telah menjawab satu pertanyaan dari peserta hari ini. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz, tapi waktu sebenarnya sudah habis, tapi tidak apa-apa, kita tambah di sekitar 5 menit ya. Ini ada pertanyaan yang kedua masuk dari Rizky Setriari. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, jika kaum Quraisy percaya Tuhan itu Allah secara rububiyah, tapi mengapa mereka merasa heran terhadap hari berbangkit? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, begitulah mereka. Kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah, tapi mereka tidak meyakini. Jadi mereka, keyakinan mereka, kalau kita sekarang menyebutnya materialisme, kehidupan ya berhenti di alam materi aja ini. Mereka hidup untuk materi, hidup di alam materi, dan setelah mati sudah selesai. Itu keyakinan mereka. Kenapa bisa seperti itu? Salah satu faktornya tadi, tidak ada wahyu yang membimbing mereka, tidak ada kitab suci yang mereka jadikan pegangan. Maka orang-orang Arab itu, orang Mekah ya, diantaranya, mereka menganggap orang-orang yang punya kitab suci atau ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu, mereka anggap levelnya di atas mereka. Mereka nanti sempat membandingkan, mereka menanyakan kepada ahlul kitab, benar nggak sih itu yang dibawa Muhammad, dia katanya ngaku-ngaku nabi, benar nggak sih begitu? Jadi dia sempat mengkomparasi seperti itu. Nah ini orang-orang musyrik, mereka tidak ada wahyu yang membimbing itu, yang menjelaskan hakikat kehidupan. Mereka tahu mereka diciptakan, tapi mereka tidak meyakini kalau setelah mati ada pertanggungjawaban. Mereka menganggap ya setelah mati ya selesai, kita hidup di alam dunia ini. Kalau ditanya mengapa tadi, mereka tidak ada bimbingan wahyu yang sampai ke mereka. Ketika disampaikan oleh Rasulullah tentang hari berbangkit, mereka terheran-heran. Contoh di surat An-Nazi'at itu mereka, "Aidza kunna idhaman." Kami sudah jadi tulang belulang, nggak mungkinlah kami dibangkitkan. Di awal surat An-Nazi'at itu Allah sebutkan, Allah abadikan ungkapan-ungkapan mereka. Allah Ta'ala alam. Jadi kenapanya? Karena mereka tidak tersentuh oleh wahyu. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Saya kembalikan ke Ustaz Jufri. Syukur Ustaz atas jawabannya kepada sahabat Lilis dan Rizky.
Kami ucapkan banyak terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir Ustaz datang dari statistik ya. Pertanyaannya, saat Makkah mau diserang pasukan gajah itu, dari sisi kekuatan tidak mau melawan, atau memang kepala kabilahnya atau sebagian rakyatnya saat itu yakin bahwa Ka'bah milik Allah, maka Allah pasti akan menjaga. Jadi nggak perlu dijagain dengan melawannya. Ini bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Iya betul. Jadi dari sisi keyakinan dia ini ya, meyakini bahwa Allah akan menjaga ini benar. Tapi tugas mereka untuk kan seharusnya mereka mempertahankan, tapi mereka tidak mau. Nah ini yang masalah ini. Mereka mau mengambil untung dari Ka'bah, dari jamaah haji. Tapi begitu Ka'bah mau diserang, mereka tidak mau bela. Jadi kalau seandainya Ka'bah hancur, sudah biar hancur aja. Mereka tidak mau mempertahankan itu. Ini menunjukkan inilah kelemahan mereka begitu. Ketika diajak membela agama, mereka maunya cari untung aja dari Ka'bah dan dari jamaah. Bahkan mereka bukan hanya keuntungan materi, dari keuntungan dari non materi juga mereka menjadi kaum yang sangat dihormati di Jazirah Arab itu kan karena keberadaan Ka'bah. Tapi begitu Ka'bah mau diserang, mereka memilih menyingkir gitu, tidak berani menghadapi. Kemudian mereka yang mengatakan bahwa ini ada Tuhan yang akan menjaga Ka'bah itu kan Abdul Muttalib. Tapi ini menunjukkan kelemahan mereka juga, menunjukkan kelemahan orang-orang Quraisy ya, dari sisi ya pola pikirnya salah lah mereka. Kalau mereka diserang urusan harta, mereka diserang urusan kehormatan, mereka bela. Tapi kalau yang diganggu itu berkaitan dengan urusan agama mereka ternyata tidak berani ambil sikap. Bahkan mereka tadi menyingkir ke begitu. Ini menunjukkan pola pikirnya salah begitu. Menunjukkan yang betapa mereka materialis sekali. Kalau yang di perang Fijar itu kan urusan-urusan ya sepele lah begitu, urusan gengsi dan seterusnya. Ada yang salah satu kejadian itu salah satu wanita dari kaum mereka diganggu dan mereka sampai berperang begitu. Tapi kalau yang diganggu agama yang diusik agamanya, karena mereka tidak melakukan apa-apa. Allah Ta'ala alam. Saya kembalikan ke Ustaz Jupri. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Demikian tadi sesi tanya jawab, dan kemudian kepada 3 penanya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab dan insya Allah memberikan ilmu tentu yang bermanfaat bagi pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Baik peserta sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kajian sirah kita pada subuh hari ini, juga sesi tanya jawab yang telah kita langsungkan juga. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah selesaikan pada subuh hari ini. Sebelum kita tutup, kami seperti yang di pamflet tersebar ya, bahwa ada satu hadiah menarik, itu ditujukan kepada siapa? Pada kesempatan ini kita belum tujukan kepada para penanya ya, penanya baik, tapi kepada peserta yang memasuki ruang Zoom pertama kali selain panitia, selain Ustadz Roni dan Ustadz Alim gitu. Jadi kita mau lihat dulu ya, menampakkan wajahnya siapa yang pertama kali muncul di ruang Zoom ini gitu. Ini kami berikan hadiah insya Allah 1 buah buku yang sangat menarik. Jadi nanti tinggal kirim alamatnya, kita akan kirimkan insya Allah. Jadi juga dalam kesempatan insya Allah akan dikirimkan buku-buku sirah insya Allah ya. Oke, siapa yang memasuki ruang Zoom paling awal? Ya, jujur saja ya, sebelum buku ini melayang ke yang lain. Jujur saja ya. Iya, yang merasa masuki ruang Zoom pertama kali siapa?
Ya mungkin bisa dibantu ya. Nah, karena mungkin malu-malu ya. Atau orangnya nggak ada di sini ya? Sudah keluar Mungkin atau nggak gimana? tahu, Ustaz. Afan, saya tidak Oh, perhatikan atau nggak Ustaz. tahu ya? Ya, Kalau nggak tahu Ustaz kalau Alir, kita pertama. Allah. oh iya, Ustaz Alir atau Ustaz Roni, kira-kira ini ya? Afan, saya tidak perhatikan Ustaz. Kalau nggak salah atas nama Fahrul, Ustaz. Fahrul Sidik. Iya, saya juga prasangka seperti itu Ustaz, karena kami pas buka langsung nama beliau yang kami lihat di situ. Iya, Fahrul Sidik ya, oke. Fahrul Sidik mungkin bisa menampakkan ininya. Kita mau lihat dulu, Masya Allah. Kalau kita mendengarkan suaranya. Oh iya, Masya Allah. Alan, dari mana? Suaranya masih teranak. Ya. Oke, dari mana? Dari Bandung, Ustaz. Oh, Bandung, Masya Allah. Jam berapa tadi masuk ruang Zoom kita? Jam 5 lebih berapa ya tadi? 45. Sebelumnya itu sebelum Jam 5 ya? Ya, sebelum jam 5. Jam 5 lebih lah. Jam 5 lebih. Ya. Masya Allah. Barakallahu fika. Ini nanti kirim alamat lengkapnya ya di ruang Zoom ini. Ya, atau nanti gabung di grupnya saja, kemudian cari grup nomor panitia untuk kirimkan alamat, kita akan kirimkan bukunya insya Allah ya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akhiri nanti kegiatan kajian kita subuh ini. Kita menyadari bahwa begitu banyak ilmu baru yang kita dapatkan dari pusat kita terkait sirah nabawiyah ini. Olehnya teman-teman, kami sampaikan bahwa kajian ini akan berlangsung setiap pekan di hari Sabtu subuh ya. Jadi dicatat saja tanggalnya atau bisa digunakan alarm di HP-nya setiap Sabtu subuh. Gunakan alarm itu supaya nanti ini kajian sirah insya Allah. Kemudian yang kedua kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz kita, Ustadz Murtada Ibawi. Kita doakan bersama semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat mampu memberikan materi nanti di pekan depan supaya mampu membersamai kita nanti memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Nah sejatinya memang kita butuh sejarah-sejarah seperti ini. Yang ketiga terakhir kami ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah bergabung bersama kami di kajian subuh ini. Kami informasikan bahwa silakan bergabung di grup kami KSD ya, KSD Kajian Sirah Depok atau Jakarta deh. Di sana teman-teman akan mendapatkan informasi atau seputar kajian ataupun tentang ilmu sirah ataupun tentang kelas-kelas sirah yang dibuka di wilayah Jakarta gitu. Itu mungkin dari kami atas kekurangan kegiatan pada subuh hari ini kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pertemuan kita pada subuh hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.